kembali ke surah Al-Jathiyah. Tidak akan terjemah bebasnya Mas Toto, ayat 22 surah Al-Jathiyah. Tadi perkatakan sudah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Baik, kemudian ayat yang ke-23, kita lanjut ayat yang ke-23, ini pelan-pelan. Mas Toto, afara'aita, maka apakah kamu melihat manit tafaza, orang yang dia menjadikan ilahahu sebagai Tuhannya yang ditaati, hawahu, hawa nafsunya. Stop. Sampai di situ aja saya sampaikan nih. Ini maknanya, ayat yang ini tidak cukup satu pertemuan, harus beberapa pertemuan biar maknanya itu kena berlapis-lapis. Ini kalau tingkatan pertama tafsirnya adalah sebagai berikut. Asbab nuzulnya, kanat Quraisyun ta'budul hajara hinan minat dahr. Orang Quraisy itu menyembah batu dalam beberapa masa. Ketika mereka menjumpai yang lebih baik, Torohul awal, jadi batu yang pertama dibuang, ditinggalin. Kemudian wa'abadul akhor, nyembah yang lain yang lebih baik. Zaman kemarin itu batu apa deh? Itu tahun berapa itu kira-kira? Di deretan itu depan pos yang namanya batu, masya Allah. Lagi musim akik itu, batu akik itu. Pokoknya kan kayak gitu. Taruh di depan Ka'bah. Kalau ada datang yang bawa lebih baik, itu bahannya yang pertama dibuang, sampai itu ganti. Itu secara lahiriahnya seperti itu. Asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi sesuai dengan hawa nafsu. Zaman dulu, kalau sekarang kan ya beda lagi tuh. Era milenial bentuknya bukan patung, akan tetapi macam-macam kepentingan. Dalam teori politik tidak ada musuh dan teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Itu kan nggak konsisten. Hawa nafsu. Ini kalau dikembangin lah, bisa kembangin sendiri. Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat. Allah atas dengan ilmi pengetahuannya. Stop. Nah, di sini malah ilmin atas pengetahuan. Terus dalam kurunnya itu oleh para ulama ditafsirkan orang sesat itu memang sesuai dengan pengetahuan Allah bahwa orang itu tidak menerima petunjuk, akhirnya sesat. Satu. Yang kedua, itu bisa kembali kepada manusianya sendiri. Masa orang sekarang udah dikasih nalar dan akal nggak tahu kalau itu nggak benar. Kira-kira PSK itu ngerti apa nggak pekerjaannya itu dosa? Hah? Ngerti, akan tetapi karena kalah dengan hawa nafsu gitu. Ngerti kalau itu nggak benar, akan tetapi nggak mampu mengendalikan dirinya gitu. Akhirnya sesat. Berarti mengendalikan diri gampang apa susah, Mas Toto? Persija sama Real Madrid kira-kira menang apa enggak, Mas Toto? Mas Toto sama iblis, ini cupu nih sama Real itu. Pendatang baru, bully aja ya, boleh. Setelah dibully, diulik sama iblis, selesai kan. Harus minta pertolongan kepada Allah. Jadi Allah menyesatkan orang yang sesat itu atas atau sesuai dengan pengetahuannya. Nya bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada manusianya. Dia tahu kalau yang dilakukan itu sesat. Kira-kira orang suku pedalaman kalau makan babi, makan ular seperti itu, dihukumi apa enggak mereka? Hah? Enggak dihukumi karena mereka belum ada utusan. Nah, kalau sudah yang dikatakan sesat kan udah ada apa namanya? Utusan dan segala macam itu. Lanjut. Wa khotama. Dan Allah telah mengunci Allah atas usahihi pendengarannya, wa qalbihi dan hatinya, wa ja'ala dan Allah meletakkan Allah atas basarihi penglihatannya, bisawa penutup hingga mereka tidak melihat petunjuk. Tuh, gara-gara bergelimang dosa, akhirnya ditok kayak cermin itu. Jadi berbuat dosa satu titik nggak dihapus, nggak sholat, tambah lagi. Akhirnya cahaya tidak menemukan celah. Kayak gini Pak Karno, mohon maaf. Nih, ini kan ada cahaya. Nah kalau nggak dihalangi kan enak nih. Tapi kadang-kadang dihalangi kayak gini, terus dihalangi lagi. Jadi cahaya bisa masuk apa enggak? Bukannya cahaya nggak datang kepada kita, tapi kita menutup cahaya itu. Lanjut. Maka siapakah Yahdi yang dapat memberinya petunjuk dari takdirlah sesudah dia disesatkan Allah? Apakah tidak tazakkaru kalian mengambil pelajaran? Oh, ini ayat ini semakna dengan surah Al-Baqarah awal-awal. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat yang awal-awal. Baik, kita nikmati membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Mas Toto terjemah bebas saja. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan terima. Karena udah nutup, Mas. Ngapain? Nggak ada gunanya dinasihati. Dinasihati nggak ada gunanya, ingkar, udah nolak. Lanjut, kalau udah nolak seperti itu ya sudah. Resikonya ayat 7. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Baik, asbabun nuzul ayat 67. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kedua ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kaum Yahudi Madinah yang meskipun diberi peringatan mereka tetap tidak akan terima. Sekarang orang Yahudi Israel itu dicap oleh dunia PBB, ngefek apa enggak, Mas? Hah? Enggak ngefek kan kayak gitu. Udah itu memang turunannya, aduh, ya memang buat ujian bagi umat Islam. Nah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.